Setelah mendapat voucher undian tersebut, Farah menghilang di balik kerumunan tamu undangan. Mata Daryl pun tak bisa mengikuti kemana arah Farah melangkah. Rupanya Farah langsung pergi dari tempat itu, tak ingin berlama-lama di sana. Ia cukup tahu saja siapa sebenarnya sosok tunangan Daryl yang katanya tak bisa ia sentuh itu. Rupanya seorang pebisnis muda yang sukses. Selamat menikmati waktumu dengan kekasihmu yang sesungguhnya. Aku pergi dulu, gumam Farah sambil mencium voucher yang ia menangkan tadi. Lalu ia masukkan ke dalam tas tangannya. Segera saja Farah pergi dengan mobilnya, menjauh dari hingar-bingar acara tersebut. Farah menikmati jalanan ibu kota dengan mobilnya. Walau di beberapa tempat masih macet, namun ia tetap santai sambil mendengarkan musik di dalam mobil. Sejurus kemudian, ia menemukan sebuah kedai kopi. Karena masih bingung dengan tujuannya, akhirnya Farah memutuskan untuk mampir saja ke dalam kedai kopi tersebut. Ia pun memarkirkan mobilnya di parkiran kedai tersebut, lalu masuk ke dalam kedai yang rupanya tak begitu banyak pengunjung. Farah memilih area outdoor untuk duduk. Harapannya agar di luar bisa melihat gelapnya langit dengan cahaya bulan dan bintang. Farah duduk terdiam sambil melihat kebun kecil yang ada di area outdoor kedai kopi ini. Lalu meraih tas tangan miliknya, mencari voucher yang baru saja ia menangkan itu. Kira-kira mau ke Bali sama siapa ya? Gumamnya sambil menatap voucher hadiah tersebut. Seandainya jadi menikah dengan Alvin, tentunya Farah akan berbulan madu ke Bali bersama mantannya itu. Sayangnya kini Farah berstatus single yang tidak sungguh-sungguh single. Terikat di hubungan yang diam-diam dan sudah kepalang basah ia jalani. Farah kemudian meletakkan voucher tersebut di tasnya, lalu menyerebut ice cappuccino favoritnya. Netranya kini memperhatikan keadaan sekitar kedai yang lumayan sepi. Di bagian outdoor ini pun hanya terdapat 2 orang, yaitu Farah dan seorang laki-laki yang tampak sibuk merokok di pojokan. Farah melirik sekilas pada sosok laki-laki yang sibuk merokok itu. Kemudian tersadar kalau sosok itu sangat ia kenal. Arion, gumam Farah. Farah membuka mulutnya. Rasanya hampir ingin memanggil nama pria itu. Namun tiba-tiba ia teringat dengan perintah Daryl yang tak memperbolehkannya untuk berteman dengan laki-laki. Seketika itu Farah mengurungkan niatnya. Namun rupanya tak berselang lama, malah Arionlah yang menyadari sosok Farah yang ada di sana. Farah, teriak Arion, tangannya melambai pada Farah. Farah yang tak sempat menghindar akhirnya terpaksa membalas lambaian tangan dari Arion tersebut. Sejurus kemudian, laki-laki itu tampak menghisap habis puntung rokoknya dan membuangnya di asbak. Kemudian bergerak berpindah dengan membawa cangkir kopinya ke meja Farah. Kita sering banget kebetulan bertemu seperti ini ya, ucap Arion dengan senyum khas miliknya. Wajah Arion kini berisi cambang yang mulai tumbuh, semakin membuat dirinya terlihat lebih maskulin. Farah tergagap, ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan dengan jari-jarinya. Iya, kebetulan lagi kita bertemu, jawabnya. Tanpa penawaran, Arion malah langsung duduk di kursi kosong sebelah Farah. Kamu dari mana? Tanya Arion. Ia penasaran melihat tampilan Farah yang rapi berbalut mini dress. Lekukan tubuh Farah tercetak sempurna dengan mini dress tersebut. Dari acara launching produk terbaru Jazzbeau, jelas Farah. Sekian detik, Farah pun tersadar kalau laki-laki yang tengah duduk bersamanya ini bukankah sopir pribadi dari pemilik brand kosmetik tersebut. Lalu kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sopir pribadi milik brand Jazzbeau? Kenapa tidak ke acara itu menunggu atasanmu? Cecar Farah. Arion tampak kembali tersenyum, lalu menghela napasnya dengan berat.
Kebetulan aku lagi cuti. Cuti? Iya, cuti. Aku minta cuti pada atasanku. Lelah juga kalau mengikuti berbagai kegiatannya. Makanya aku ingin istirahat sebentar dan minta cuti. Berapa lama? Aryan tampak menggedikkan bahunya. Entahlah. Laki-laki itu menyeruput kopinya, menatap nanar ke arah kebun. Rasanya tiba-tiba ia teringat akan pertengkarannya bersama Jessie. Entah siapa yang memulai duluan. Tapi pertengkaran hebat mereka kemarin itu membuat Jessie merajuk dan tak mau bertemu dengan Aryan. Setidaknya untuk saat ini, Aryan pun memilih untuk mengambil cuti dan menuruti kemauan Jessie agar tak bertemu dulu. Mencoba memperbaiki diri masing-masing. Apalagi Jessie tampak lebih sibuk dan sedang berfokus pada produk yang baru saja ia luncurkan. Bagaimana acara launching produk terbarunya tadi? Apa banyak tamu yang datang? Tanya Aryan. Iya, ada banyak tamu yang datang, juga banyak wartawan. Rupanya atasanmu tak main-main cantiknya, dan tunangannya pun tampak selalu setia mendampinginya. Farah menyeringai ketika membahas tunangan yang setia mendampingi atasan Aryan itu. Padahal tahu betul bagaimana belangnya, dan tentunya juga tahu betul bagaimana isi di dalamnya. Tapi beda halnya dengan Aryan. Urat-uratnya seketika menegang mendengar perkataan Farah tadi. Hal yang paling tak bisa Aryan cegah adalah kebersamaan Jessie dan Daryl yang harus seperti pasangan sempurna di hadapan umum. Seringkali hal itulah yang menyebabkan pertengkaran mereka. Namun Aryan juga yang lebih sering mengalah. Dan sadar diri kalau dirinya tak bisa disetarakan dengan orang yang sehebat dan sekaya Daryl. Jadi aku baru ingat kalau atasanmu itu yang aku temui saat di klinik kecantikan Natur. Ia yang membukakan pintu untukku agar bisa lewat duluan. Sungguh manis. Kali ini Farah ingat kejadian saat di klinik kecantikan Natur. Saat hendak pulang, Jessica yang membukakan pintu. Ya, ada bagian di mana dia tidak berlaku seperti layaknya anak-anak orang kaya yang lain. Bahkan selalu ramah dan terkenal baik pada semua karyawan dan bawahannya. Terang Aryan mengingat kembali sisi manis dari Jessie. Farah hanya menganggukkan kepalanya. Pada dasarnya memang setuju kalau Jessie sangat ramah. Saat acara berlangsung tadi pun, Jessie tak henti-hentinya memamerkan senyum teduhnya. Entah mengapa, rasanya sesama perempuan, jadi merasa sedih karena Farah hadir sebagai bumbu pedas dalam hubungan mereka berdua. Itu sebabnya tadi Farah meninggalkan tempat itu dengan segera. Takut kalau rasa kasihan itu muncul dan membuat Farah berubah pikiran. Karena jujur, Farah tak mau secepat ini kehilangan momen di mana semua yang ia inginkan bisa ia beli lewat kucuran dana dari Daryl. Apa atasan kamu itu akan segera menikah dengan tunangannya? Tiba-tiba Farah tercetus ide untuk menanyakan hal itu. Aryan terdiam. Ia sendiri tak tahu apakah pada akhirnya Jessie akan mau menikah dengan Daryl. Mengingat kalau kekasihnya itu sudah selalu menghindar untuk diajak menikah. Entah mau sampai kapan menghindar. Aku tidak tahu, jawab Aryan kemudian. Farah pun kembali terdiam. Ia sendiri juga tak bisa membayangkan bagaimana kalau Daryl nanti menikah dengan Jessie. Apakah dirinya masih akan ada tempat untuk Daryl? Atau mungkin langsung pensiun menjadi sugar baby-nya? Farah, panggil Aryan. Apa cita-citamu yang belum tercapai saat ini? Tanya Aryan. Menikah.